Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Marsekal yang Agun, yang menikahi seorang pengirim pengantin, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau tidak ku ambil jantung kalian. Hehehehe, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 21 sampai bab 30. Keluarga Hinton dan Clemons keduanya tiba kembali di distrik mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Seluruh lingkungan sedang menunggu untuk menyambut Emily kembali untuk mencoba dan mendapatkan sisi yang baik. Mereka semua mengira Emily telah menjadi istri Marsekal Agung. Saat Emily keluar dari mobilnya, para tetangga dengan cepat mengelilinginya dan mengancam. Salah satu tetangga yang selalu membenci Hannah membongkar paling keras. Emily, bagaimana lamarannya? Kamu melihat Marsekal Agung kan? Dia pasti sangat melamun. Tetangga sambil memuji sambil menatap Hannah. Sudah kubilang, kau satu-satunya orang yang cukup cantik untuk menikahi Marsal. Aku benar, kan? Untungnya beberapa orang bodoh mengambil mantanmu darimu. Emilia tidak mengatakan apa-apa. Dia berlari kembali ke rumah. Aku tidak percaya bagaimana seseorang bisa begitu bodoh. Hannah menabung. Lihatlah cermin sebelum kamu mencoba menyedot orang lain. Apa yang kamu bicarakan? Tegur tetangga. Jadi bagaimana jika aku menghisap Clemons? Semuanya akan sia-sia. Sedangkan untukmu, akhirmu sudah dekat. Oh, itu lucu. Mari kita lihat siapa yang akan segera menemui ajalnya. Hannah tertawa dan mengirimkan beberapa foto yang diambilnya saat upacara ke diskusi grup komunitas. Nada notifikasi terdengar di seluruh keramaian. Para tetangga mengambil ponsel mereka. Mata mereka terbelalak karena foto-foto itu jelas diambil dari dalam upacara. Itu membuktikan bahwa Hannah dan keluarganya telah diundang. Namun, itu bukanlah poin utama. Gambar-gambar itu menunjukkan keluarga Hinton duduk di meja VVIP sementara keluarga Clemon bekerja sebagai pelayan keluarga Hinton. Bahkan ada gambar di mana seorang kolonel memberi hormat kepada Lacey dengan hadiah tak ternilai di belakangnya. Kerumunan meledak. Zeke benar tentang Clemons diundang ke upacara sebagai pelayan. Wanita yang direncanakan untuk dilamar oleh Marsekal Agung adalah Lacey. Para tetangga dengan cepat mengepung keluarga Hinton dan mulai menyanjung keluarga saat mereka mengutuk keluarga Clemon. Tetangga yang membenci Hannah. Wajahnya menjadi sangat pucat. Hampir pingsan. Butuh beberapa waktu bagi wanita itu untuk mendapatkan kembali posturnya sebelum mencoba menyedot Hannah seperti orang lain. Hannah, maafkan aku. Mataku buta. Maafkan kekasaranku. Lihat dirimu dan putri cantikmu. Aku sangat iri padamu. Keluarga Clemon tidak lebih dari sekedar pelayanmu. Hannah pulang ke rumah dengan senyum lebar di wajahnya. Tapi sebelum dia masuk ke rumahnya, dia mengeluarkan uang $100 dan memberikannya kepada Zeke. Pergi dan ambilkan kami makanan. Kami akan merayakan malam ini. Hannah kemudian menarik putrinya kembali ke rumah dan membanting pintu di belakang Zeke. Zeke tercengang ketika Hannah baru saja meminta Marsekal Agung untuk pergi dan menyiapkan makanan untuk makan malam. Namun, Zeke tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Sedangkan Daniel dan Hannah, mereka terus berusaha membujuk putri mereka untuk mempertimbangkan kembali keputusannya. Begitu Zeke berjalan keluar dari distrik, dia mendapat telepon dari Lone Wolf. Marsekal, apa yang harus kita lakukan dengan Jackson? Zeke berpikir sejenak sebelum memberikan perintahnya. Lepaskan dia. Aku masih harus mengambil grup Hamilton darinya dan memberikannya kepada Lacey. Sudah saatnya dia menjalani kehidupan yang mewah atau dia akan menolakku lagi. Hal lain. Menempatkan 10.000 tentara di kota O'Hare. Mereka mungkin berguna ketika kita ingin menjatuhkan keluarga lain. Ya Pak, Lone Wolf menjawab. Begitu Jackson kembali ke rumahnya, dia mendapat kunjungan dari Emily. Apa yang kamu inginkan? Jackson mengabarkan Emily dengan tidak sabar. Apakah kamu akan membiarkan Zeke lolos? Emily bertanya. Aku punya rencana untuk menjatuhkannya. Oh, katakan padaku. Tidakkah kamu tahu bahwa Lacey mendapat kesepakatan besar dengan keluarga Schneider baru-baru ini? Mereka perlu memproduksi logam dalam jumlah besar. Jelas Emily. Menurut sumber saya, Lacey masih menyumbangkan banyak kepada pemasok.
Jika kami meminta pemasok untuk menghentikan pasokan pabrik kecuali dia membayar, pabrik akan tutup dalam 2 hari. Ini akan mempengaruhi bisnis Schneiders mereka, yang akan membuat mereka marah. Zeke akan datang berlari untuk meminta bantuanmu saat itu. Hek, kamu benar-benar wanita yang menakutkan, seru Jackson. Kebetulan saya kenal pemasoknya. Ini akan menjadi hal yang mudah. Tapi, bukankah Marsekal Agung akan menghentikan kita jika kita mencoba menyakiti Lacey? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Emily tersenyum. Kamu tahu bahwa saudara laki-laki saya ada di tentara, kan? Dia baru saja menelepon saya dan memberitahu saya bahwa seluruh tentara telah mengetahui bahwa Lacey telah menolak Marsekal Agung. Mereka marah. Saudara laki-laki saya bahkan memperingatkan saya untuk menjauh darinya. Mari kita lihat bagaimana Marsekal Agung akan melindunginya sekarang. Sial, itu sebabnya aku dibebaskan. Jackson menghela napas. Akan segera kuurus ini. Zeke dan Lacey, kalian berdua sudah mati. Zeke dibangunkan oleh suara keras keesokan paginya. Dengar, seseorang baru saja mengirim 10.000 tentara ke kota kita. Seru Daniel, sesuatu yang besar mungkin akan segera turun. Hana menebak, kenapa lagi ada orang yang mengerahkan tentara sebanyak itu selama masa damai seperti itu? Zeke menatap Lacey dengan penuh kasih sayang. Mereka di sini untukmu. Ponsel Lacey tiba-tiba berdering. Setelah dia menjawabnya, wajahnya menjadi pucat. Lacey, ada apa? Zeke cepat bertanya. Sesuatu terjadi di pabrik. Lacey menjawab sebelum dia pergi dengan tergesa-gesa. Zeke mengerutkan kening dan memanggil orang terkaya di seluruh kota O'Hare. Evan Schneider. Cari tahu apa yang terjadi dengan pabrik Lacey. Zeke tidak percaya bahwa dia akan dapat menggunakan para prajurit secepat ini. Segera setelah telepon ditutup, Evan memerintahkan anak buahnya untuk menyelidiki masalah ini. Evan Schneider adalah orang terkaya di seluruh kota O'Hare. Orang yang memiliki pengaruh di setiap sudut kota. Evan menelepon Zeke kembali hanya dalam 5 menit. Pemasok berhenti memasok produk ke pabrik karena belum dibayar. Jika tidak ada yang membantu Lacey sekarang, pabrik mungkin akan bangkrut. Laporan awal menunjukkan bahwa Jackson berada di baliknya. Lapor Evan. Zeke tidak bisa menahan tawa. Saya bahkan tidak perlu melakukan apapun untuk membuat mereka bergerak. Bagus. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk menjatuhkan keluarga Hamilton. Tetap di sini dan tunggu proses selanjutnya. Perintah Zeke pada Evan. Lacey menatap dokumen hukum di depannya di pabrik baja. Isi dokumen kebanyakan memerintahkan dia untuk membayar pemasok atau mereka akan membawa masalah ini ke pengadilan. Namun, sebagian besar modal pabrik baja telah dihabiskan untuk kesepakatan dengan keluarga Schneider. Tidak mungkin mereka bisa membayar pemasok tanpa banyak pilihan tersisa. Lacey hanya bisa pergi dan bernegosiasi dengan pemasok. Suasana di ruang rapat terasa berat. Semua pemasok pabrik baja telah berkumpul. Asap rokok memenuhi ruangan, menyebabkan Lacey terbatuk-batuk. Saya tidak mengerti, mengapa Anda ingin membatalkan kontrak? Tanya Lacey. Karena Anda telah mengecewakan seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan. Darren Collins, perwakilan pemasok, tertawa. Orang itu memaksa kita untuk melakukan ini. Tolong mengerti, menyinggung seseorang. Lacey mengerutkan kening. Jackson Hamilton, itu pasti dia. Apa bajingan itu ingin aku mati? Ayo kita lanjutkan. Darren tersenyum. Entah Anda pergi dan meminta maaf kepada Tuan Hamilton, atau bayar kami sekarang. Tidak mungkin Lacey akan memohon pada Jackson. Tolong, beri saya waktu. Anda pasti pernah mendengar bahwa kami baru saja membuat kesepakatan dengan keluarga Schneider. Segera setelah kami menyelesaikan kontrak dengan mereka, tingkat produksi pabrik kami pasti akan meroket. Saat itu, saya akan membeli pasokan darimu dengan harga 2 kali lipat. Ini akan menguntungkan kita berdua. Seperti yang saya katakan, hentikan pembicaraan kosong itu. Anda sebaiknya membayar kami sekarang. Darren mengabaikan saran Lacey. Baik, aku akan mencari pinjaman dari bank untuk membayarmu. Tegur Lacey. Tapi sebaiknya kau tidak menyesali keputusanmu. Menyesali pantatku. Ambilkan uangku. Darren mencibir. Lacey meninggalkan ruang rapat dengan perasaan kecewa dan bersiap untuk pergi ke bank. Dia menelepon ibunya untuk meminta kartu banknya dalam perjalanan ke sana. Keluarga itu memiliki 1 juta yang tersisa dari deposit yang telah diserahkan oleh keluarga Schneider kepada mereka. Itu disimpan di rekening bank Hana. Lacey membutuhkan uang untuk keadaan darurat.
Hana panik setelah mendapat telepon dari Lacey. Wanita yang lebih tua dengan cepat mengambil kartunya dan pergi ke bank. Apakah kamu masih memiliki kartu yang kuberikan padamu? Zeke bertanya. Ketika Lacey mendapatkan 5 juta dari keluarga Schneider, Hana ingin menyetor uang itu sendiri. Zeke telah memberikan kartu Bauhinia Royal agar dia bisa melewati batas. Apa maksudnya? Bisakah itu membantu kita mendapatkan pinjaman? Tegur Hana. Mungkin berguna. Zeke menjelaskan. Bagus. Hana menghela napas. Keduanya tiba di bank tidak lama kemudian. Zeke terkejut melihat Lily Hinton di bank juga. Lacey memohon pada Lily untuk membantu. Yang terakhir tidak bergeming meskipun ada permohonan Lacey. Sial, Hana mengutuk. Lily adalah manajer lobi di sini. Tidak mungkin dia akan membantu Lacey. Terutama setelah apa yang terjadi di pesta itu. Jangan khawatir. Kita tidak butuh pinjaman. Zeke menghibur. Kartu yang kuberikan padamu seharusnya cukup untuk membantu Lacey. Hana berbalik untuk menatap Zeke dengan marah. Tidak mungkin dia akan mempercayainya. Karena dia masih menganggap Zeke sebagai seseorang yang bahkan tidak bisa memberikan 300.000 sebagai hadiah pernikahan. Lily mengangkat kepalanya lebih tinggi ketika dia melihat Hana dan Zeke. Ya ampun. Kenapa bibiku juga ada di sini? Bukankah cucumu seseorang yang bisa menakuti direktur biro? Dia seharusnya bisa menerimanya. Lily bercanda. Setelah apa yang terjadi di hotel, Lily menyelidiki Zeke dan mengetahui bahwa dia akan membantu menyembuhkan direktur. Tidak ada alasan bagi Lily untuk takut pada Zeke. Apa? Dia bukan siapa-siapa. Hana tertawa canggung. Ditambah lagi, dia belum menjadi menantuku. Apalagi jika dia. Kami adalah keluarga. Yang membuat kami lebih dekat. Bukan. Lily menatap Zeke dengan histeris sebelum membalas untuk menyapa Hana. Yah, karena Bibi Hana memohon padaku. Kurasa aku tidak punya pilihan selain membantu. Aku bisa meminjamkanmu pinjaman 5 juta dulu. Tapi bunga yang harus kau berikan padaku adalah 30%. Lacey langsung mengernyit. Meminjam uang dari rentenir akan lebih baik daripada harus membayar bunga 30%. Tolong. Lily. 30% terlalu banyak. Tidak bisakah kamu menurunkannya sedikit? Anggap saja aku berhutang budi padamu. Lacey memohon. Dan kenapa aku harus melakukan itu? Lily di dalam. Mantanku kehilangan pekerjaannya karenamu. 30%. Wajah Lacey memucat. Tetapi, baiklah. 30%. Sebelum Lacey bisa menyetujuinya, Zeke memarahi. Bukankah tugasmu membantu kami mengajukan pinjaman kami? Beraninya kau meminta bunga 30% untuk dirimu sendiri. Kau menghina industri perbankan. Hubungi manajermu keluar. Aku ingin bicara padanya. Suara Zeke cukup keras untuk menarik perhatian semua orang. Omong kosong. Sejak kapan aku memintanya? Lily membantah saat wajahnya memucat. Beraninya kau memanggilku. Menurut aturan, aku tidak akan menyetujui pinjaman. Lacey dan Hana tidak bisa berkata-kata. Mereka tidak percaya Zeke tiba-tiba ikut campur sehingga mereka akan membuat kesepakatan. Zeke, apa yang kamu lakukan? Lacey menangis. Bahkan Hana mencoba mendorong Zeke. Tapi dia tetap tidak bergerak. Kamu bajingan. Apakah kamu mencoba membuat putriku bangkrut? Teriak Hana. Lupakan tentang pinjaman itu. Kata Zeke. Ambil kartu ungu yang kuberikan padamu. Seharusnya ada cukup uang di sana untuk membantu Lacey. Seperti kamu punya uang. Hana meraung. Kamu bahkan tidak punya beberapa ratus ribu. Ibu benar, kita butuh 5 juta. Lacey berteriak marah. Uangmu tidak akan cukup. Lacey juga percaya bahwa Zeke tidak akan memiliki lebih dari 300.000 di rekeningnya. Berikan saja kartunya. Zeke kembali. Hana berpikir untuk memohon pada Lily. Tapi yang terakhir hanya mengambil kartu itu. Mari kita lihat berapa banyak yang dimilikinya malang ini. Kuharap kau punya cukup uang untuk membantu Lacey. Lily tertawa. Jika tidak, lebih baik kamu melaksanakannya dan mohon bantuanku. Lily kemudian berjalan ke salah satu konter dan memerintahkan bankir. Tarik semua uang dari ini. Hana berbalik untuk menatap Zeke dengan marah. Sebaiknya kau melakukan apapun yang diminta Lily nanti. Jika Lacey benar-benar bangkrut karenamu, matilah kau. Tapi Zeke hanya tersenyum pada Lacey. Apakah 100 juta cukup? Kata-kata Zeke membuat semua orang tertawa. Tak satu pun dari mereka pernah melihat orang yang bisa menyombongkan diri seperti Zeke. Lacey tidak bisa berkata-kata. Alih-alih menjawab Zeke, dia berjalan menuju konter.
Bangkir dengan cepat memproses kartu itu. Saat angka-angka itu muncul di layar, wajahnya menjadi sangat pucat. 1, 2, 3, 4, ada 8 angka 0 di sini. Sebenarnya ada 100 juta di akun ini. Bangkir itu benar-benar ketakutan. Untuk apa kamu melamun? Keluarkan uangnya. Lily memerintahkan. Betuan, berapa banyak yang ingin Anda tarik? Tanya bangkir itu pada Zeke. Tarik saja semuanya. Lily memarahi. Tapi, bank kita tidak punya cukup uang tunai. Bangkir itu tergagap. Bank tempat mereka berada adalah cabang pembantu. Yang berarti mereka hanya memiliki kekuatan untuk bergerak sekitar 10 juta sehari. Tidak cukup. Lily tidak bisa mendengarkannya. Apakah kamu bercanda? Bangkir itu memutar layar dan menunjukkan pada Lily. Ada 100 juta di rekening ini. Apa? Lily melompat begitu dia melihat layar. 100 juta. Dari mana dia mendapatkan uang? Aula itu tiba-tiba menjadi hening. Semua orang menatap Zeke dengan kaget. 100 juta. Ternyata pemuda sederhana ini adalah seorang miliarder. Memikirkan cara mereka menontonnya beberapa saat yang lalu. Kerumunan merasa malu. Hannah Lawson dan Lacey sangat berharga. Mata mereka berbicara terlalu rumit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Zeke acuh tak acuh ketika dia berkata, "Tolong dapatkan uang tunai untukku. Terima kasih. Aku sedang terburu-buru." Lily dengan cepat memulihkannya dan bertanya, "Lacey, Zeke, kamu butuh 5 juta, kan? Aku hanya akan mendapatkan 5 juta untukmu dulu." Zeke menjawab, "Seperti yang Anda katakan sebelumnya. Dapatkan kami seluruh jumlah." Lily menjadi merah bit. Pertama, uang tunai yang tersedia di bank jauh di bawah 100 juta. Bahkan jika jumlahnya cukup, mereka tidak bisa membiarkan dia menarik seluruh jumlah. Hal itu akan sangat mempengaruhi kinerja cabang ini dan bahkan bisa mempengaruhi bursa efek kantor pusat. Sebagai manajer junior di cabang ini, dia tidak dalam posisi untuk memikul tanggung jawab yang begitu besar. Dia tersenyum pahit. "Zeke, Lacey, aku mohon padamu. Tolong jangan sesamaku. Kamu tidak dapat menggunakan begitu banyak uang bahkan jika kamu dapat mengambil sekarang. Selain itu, akan menjadi masalah untuk menyimpan uang sebanyak itu di tangan." Zeke mencibir. "Aku bisa mengambil semuanya dan membakarnya dengan menyenangkan. Bagaimana itu bisa menarik perhatianmu? Bakar uang 100 juta. Dia pasti bercanda." Lily memohon dengan putus asa tetapi Zeke tetap acuh tak acuh. Merasa tidak berdaya, dia menelepon manajer umum untuk meminta bantuan. Ketika manajer umum tiba, dia juga mencoba menenangkan Zeke. "Williams, kami telah mengabaikan Anda sebelumnya. Itu adalah kesalahan kami. Jadi saya pasti akan memberi Anda ganti rugi yang sesuai, ke ruang VIP dan pemadatan." Zeke mencibir. "Bicara, kamu tidak dalam posisi apapun untuk berbicara denganku. Kartu yang diberikan Rogers kepadaku. Apakah sangat sulit untuk menarik 100 juta darinya?" "Roger, bos Bank Keuangan Internasional." Manajer umum tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru bertanya kepada teller, "Di mana kartu bank Tuan Williams?" "Coba saya lihat." Teller dengan cepat menunjukkan kartu bank ungu kepada manajer umum. Setelah satu pandangan, pikiran general manajer terpesona. Itu adalah kartu kerajaan Bauhinia. Itu terbatas hanya 99 eksemplar di seluruh dunia. Masing-masing berada di tangan para pangeran dan bangsawan. Bahkan orang terkaya di China tidak memenuhi syarat untuk itu. Orang di depannya tidak hanya kaya. Dia harus memegang posisi yang sangat unik dan sangat dihormati untuk bisa mendapatkan kartu ini. Surga, bagaimana cabang kecil saya menyinggung dewa yang begitu besar? Manajer umum tidak berani mengungkapkan omong kosong dan berkata dengan cepat, "Tuan Williams, mohon tunggu sebentar. Saya akan mengatur penarikan untuk Anda sekarang." Dengan itu, dia memasuki kantor terdekat dan memutar nomor bos di kantor pusat. "Bos, segera kirim lebih dari 100 juta uang tunai. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Sebenarnya, kami tidak dalam posisi untuk berbicara dengan pelanggan ini. Alasannya adalah orang ini memegang kartu kerajaan Bauhinia. Jika kita menyinggung perasaannya, kita mungkin juga melupakan pendirian bank." Setelah menutup telepon, dia mengambil beberapa napas dalam-dalam untuk menenangkan diri sebelum keluar. Saat dia mendekati Zeke, dia membungkuk hormat. "Maaf sudah menunggu lama, Tuan Williams. Uang tunai sedang dikirim saat kita bicara." Zeke menganggukkan kepalanya dengan dingin sebelum dia melirik Lily.
yang berdiri di tempat itu. Manajer umum mengerti arti di baliknya sekaligus. Dia memerintahkan, "Lily, tolong keluar. Bank kami tidak membutuhkan staf seperti Anda. Mulai sekarang, Anda akan masuk daftar hitam. Anda tidak akan bekerja di lembaga keuangan manapun." Apa? Lily Hinton terkejut. Bahkan jika Zeke memiliki 100 juta, itu bukan alasan bagi manajer umum untuk memutuskannya dari seluruh perbankan industri. Mungkinkah orang ini tidak hanya kaya? Apakah dia memegang beberapa posisi khusus? Namun, bagaimana mungkin dia hanya sebagian sampah yang pernah dipenjara sebelumnya? Menantu yang tidak berguna. Lily mendekati Lacey dan memohon dengan hormat. "Lacey, maafkan aku. Aku minta maaf padamu. Kami adalah keluarga. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Tolong beri aku kesempatan lagi." Lacey merasa simpati padanya dan hampir setuju ketika Zeke mencibir. "Aneh. Beberapa saat yang lalu, kamu lupa aku adalah keluarga ketika aku diperintahkan kamu untuk berlutut. Lacey, ayo pergi ke ruang VIP dan tunggu." Dengan itu, Zeke membawa Lacey dan Hannah pergi. Lily Hinton awalnya keluar dari bank, merasa tersesat dan bingung. Dia berbalik untuk melihat gedung itu lagi. Kerinduan di matanya berubah menjadi kekejaman yang kejam. "Sial, kenapa kamu selalu di depanku dalam segala hal? Aku tidak akan menerima ini dengan rela. 100 juta itu milik seluruh keluargaku. Kamu tidak boleh mengambilnya untuk dirimu sendiri." Senyum mengerikan muncul di sudut bibir saat rencana jahat mulai terbentuk di pikiran. Di ruang VIP, baik Hannah dan Lacey memandang Zeke, mencoba membaca. Zeke merasa tidak nyaman di bawah pengawasan seperti ini. "Lacey, apakah Anda memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saya?" Lacey mengangguk. Ada begitu banyak pertanyaan yang ingin dia tanyakan. Namun, sebelum dia bisa membuka mulutnya, Hannah berbicara lebih dulu. "Zeke, ayo, minum teh." "Bibi, maksudku, ibu ingin bertanya, dari mana uang 100 juta ini?" Zeke menjawab, "Keluarga Schneider memberikannya padaku. Meskipun Bohemia Royal Card sendiri memiliki batas sekitar 100 juta, Evan Schneider masih memberikan izin pengeluaran sebesar itu." Bagi Zeke, 100 juta hanyalah uang saku. Dia bebas membelanjakannya untuk apa saja yang dia inginkan. Lacey menepuk keningnya saat dia tiba-tiba menyadarinya. Keluarga Schneider membayar pembayaran penuh untuk pesanan mereka di muka. Zeke tidak setuju atau tidak setuju dengan pernyataannya. 100 juta ini tidak ada ringkasan dengan pesanan itu. Ini untuk saya belanjakan secara pribadi untuk. Dia baru akan menjelaskan ketika Hannah tersenyum pahit. "Aku curiga kamu adalah orang kaya yang tidak dikenal." "Aku benar-benar bingung." Zeke terdiam. "Anda tidak bingung. Kecurigaan Anda benar." Lacey memandang Zeke dengan penuh tanda tanya. "Uang ini benar-benar uang yang diberikan keluarga Schneider kepada saya. Kami tidak memiliki kesepakatan dengan keluarga Schneider. Mengapa mereka begitu memperhatikan kami?" Hannah Lawson tiba-tiba teringat sesuatu dan buru-buru berkata, "Lacey, aku ingat ada desas-desus bahwa keluarga Schneider juga berada di bawah kendali Marsekal Agung. Marsekal besar pasti masih mencintai dan telah familiar Schneider untuk berhati-hati. Anda, jika itu benar, maka tidak ada kekhawatiran keluarga Schneider akan membayar di muka untuk pesanan itu." Lacey menganggukkan kepalanya sambil berpikir, meskipun dia tidak sepenuhnya yakin. Tidak lama kemudian uang 100 juta itu dikirimkan. 3 kendaraan pengawal bersenjata lengkap diperlukan. Hannah Lawson telah mempersiapkan dirinya secara mental. Tetapi saat melihat begitu banyak uang, napasnya menjadi lebih cepat. Dia terguncang. Ini adalah kekayaan yang tidak bisa diharapkan orang biasa untuk diperoleh dalam beberapa kehidupan. Namun, sekarang semuanya adalah milik keluarga Hinton. Karena jumlah uang yang sangat besar, bank secara pribadi mengirim pengawal untuk mengangkut uang tunai. Dalam perjalanan kembali ke pabrik, Hannah menangis terseduh-seduh. "Sukses. Setelah bekerja keras sepanjang hidup saya, akhirnya, kesuksesan ada di sini." Zeke tidak mengatakan apa-apa. Merasa tidak berdaya. "Itu tidak lebih dari uang saku saya. Anda bertindak berlebihan. Jika saya menunjukkan kepada Anda kekayaan saya yang sebenarnya, Anda akan mati karena syok. Saya kira tidak mengungkapkan identitas saya yang sebenarnya sejak awal adalah hal yang benar untuk dilakukan." Di pabrik baja, para pemasok yang dipimpin Darren Collins mulai tidak sabar setelah menunggu sekian lama. Setelah melihat Lacey,
Semua orang maju ke depan dan sekitarnya. Tapi, saya pikir Anda sebaiknya menyerah. Bagaimana Anda bisa mendapatkan beberapa juta tunai? Begitu saja. Ini bukan prestasi kecil. Saya menyarankan Anda untuk menggali dan mencari Tuan Hamilton. Membungkuk dan maaf meminta dia atas kesalahanmu. Itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sebelum Lacey bisa berbicara, Zeke berdiri di depannya. Aku akan memberikan satu kesempatan terakhir. Jika kamu masih keras kepala sekarang, kami tidak akan mengalah ketika kamu memohon kepada kami nanti. Puff, para pemasok tidak bisa menahan tawa. Apakah Anda memiliki kepala yang lebih besar dari yang lain atau leher yang lebih tebal? Mohon, mengapa kami harus memohon kepada Anda? Setelah mendengar kata-kata ini, Zeke membuat gerakan dengan tangannya. 3 kendaraan pengawal bersenjata lengkap melaju ke pabrik. Para pengawal membuka pintu belakang kendaraan ketika mereka berhenti. Ya Tuhan, suara seruan kaget memenuhi udara. Uang kertas berwarna-warni terisi di kendaraan ketiga. Itu setidaknya harus 100 juta. Pabrik Lacey hanya bernilai paling banyak 1 juta. Dari mana asal 100 juta ini? Mereka tampaknya telah kehilangan klien besar. Mengingat janji Jackson Hamilton, mereka menekan perasaan penyesalan mereka. Darren memasang senyum palsu. Bu, saya sudah meremehkan Anda sebelumnya. Namun, jangan berpikir Anda bisa bersaing dengan keluarga Hamilton hanya dengan 100 juta ini. Anak laki-laki, mari kita ambil uangnya dan pergi. Zeke menghentikan mereka. Tetap di tempatmu sekarang. Kamu bisa mengambil uangnya. Tapi hanya setelah kita jelas tentang kontraknya. Dengan itu, Zeke mengeluarkan beberapa kontrak dari mobil dan menyerahkannya kepada Darren. Kontrak pasokan dengan jelas menyatakan bahwa Anda akan memberi kami 1 juta ton bahan baku sebelum besok. Jika Anda tidak dapat mengirimkannya tepat waktu, Anda akan membayar ganti rugi karena melanggar kontrak atau menggadaikan pabrik Anda kepada kami. Darren tertawa mencemooh. Haha, dengan beberapa lembar kertas, kamu yakin bisa mengancam kami? Jangan pikirkan itu. Bahkan jika Anda berlutut dan memohon, kami tidak akan memberikan apapun kepada Anda. Anda akan menunda proyek keluarga Schneider, maka Anda bisa duduk di penjara. Saat dia berbicara, Darren mengulurkan tangannya untuk mengambil uang itu. Zeke tiba-tiba menembakkan satu kaki, membuatnya terbang dengan satu tendangan. Kakinya mendarat dengan keras di perut Darren. Tubuhnya yang seberat 120 kg terbang lurus ke atas seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia menabrak dinding dan jatuh ke tanah. Darren menjanjikan seteguk darah. Dia mencengkeram dadanya sambil berteriak. Tulang rusukku patah. Hah, semua orang yang berkumpul mulai panik. Orang gila. Orang ini pasti orang gila. Dia baru saja menyerang seorang pria karena satu ketebalan sederhana. Selanjutnya, hanya dengan satu tendangan, Darren Collins yang berbobot 120 kg itu terlempar, mendarat dengan tulang rusuk patah. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat? Bisakah manusia mengerahkan begitu banyak kekuatan? Kelompok pemasok terkejut. Mereka tidak berani mengucapkan kata pun. Zeke mengancam. Ingat, kirim 1 juta ton bahan mentah besok atau bayar ganti rugi kerusakannya. Jika Anda tidak dapat membayar kerusakan, pabrik Anda akan digadaikan kepada kami. Darren Collins menahan rasa sakitnya. Berteriak dengan marah. Zeke, kamu akan membayar untuk ini. Kamu akan mati. Tunggu saja, aku akan mengirim seseorang mengejarmu malam ini. Zeke mengabaikannya, sambil memegang tangan Lacey. Dia berkata, Lacey, ayo pergi. Begitu mereka berada di suatu tempat, sekelompok pemasok berkumpul di sekitar Darren. Collins, kamu baik-baik saja, kan? Darren Collins menggertakkan giginya. Aku akan menghubungi anak buahku sekarang juga. Aku ingin bajingan itu mati. Lacey kembali ke kantornya sendiri dan membanting pintu dengan keras. Dia menegurnya. Zeke, kamu baru saja ceroboh. Semua orang tahu Darren terlibat dengan Triad. Jika gangster benar-benar muncul, akan ada masalah. Zeke hanya tersenyum. Mengendalikan mesin kekuasaan nasional, tentara. Di hadapan mesin kekuasaan negara, para gangster tidak memiliki peluang. Jangan khawatir, dia karakter yang tidak penting. Dia tidak bisa berbuat banyak. Karakter yang tidak penting. Lacey menggosok pelipisnya seolah-olah dia sedang sakit kepala. Siapa yang memberi keberanian tapi seperti itu? Kamu sepertinya tidak peduli dengan Triad. Beberapa hari ini,
Kamu harus waspada. Selain itu, kamu benar-benar menularkan pemasok kali ini. Mereka pasti tidak akan mengirimkannya. Setiap persediaan untuk kita sekarang. Tanpa bahan mentah. Bagaimana kita akan memenuhi pesanan keluarga Schneider? Oh, masalah tidak pernah datang sendiri. Zeke menyesap tehnya perlahan. Mungkin mereka akan menggadaikan pabrik mereka kepada kita besok. Lacey memutar matanya. Kau melamun. Mereka hanya akan menggadaikan pabrik mereka kepada kita jika otak mereka berubah menjadi bubur. Dia mengabaikan Zeke dan mengeluarkan ponselnya. Mencoba menghubungi pemasok baru. Darren Collins dikirim ke suatu negara darurat. 2 tulang rusuknya patah. Ada banyak memar di sekujur tubuhnya. Sepanjang cobaan itu, dia berteriak tanpa henti. Seperti babi yang disembelih. Itu benar-benar terlalu menyakitkan untuk ditanggung. Ini hanya membuatnya semakin marah. Segera setelah operasi selesai, dia memutar nomor. De Virsome Foursome. Aku ingin 2 orang mati. Lebih baik jika kau membuat terlihat seperti kecelakaan mobil. Akan ada lebih sedikit masalah. Di ujung telepon yang lain, 4 pria berotot dengan otot-otot menonjol menjawab. Dimengerti. Setelah menutup telepon, pemimpinnya, seorang pria berotot, mencium tubuhnya. Saudara-saudara, bergembiralah dan mulai bekerja. Setelah beberapa lama mencari, Lacey masih belum dapat menemukan pemasok lain. Pasti Jackson sampai pada triknya lagi. Dia kehabisan akal, mendesah dan merasa pasrah. Jika pesanan keluarga Schneider tidak dapat dipenuhi, pabrik kecil saya akan berada dalam masalah jika klien serius mencari ketidakseimbangan. Zeke menghiburnya. Lacey, jangan khawatir. Kita akan terjebak jembatan ketika kita sampai di sana. Ayo pulang untuk makan siang. Lacey tersenyum sedih sambil menatap Zeke. Aku iri padamu. Kenapa kamu bilang begitu? Lacey menjawab. Kamu sangat tidak emosional. Kamu menjalani kehidupan tanpa beban. Pada saat seperti ini, kamu masih bisa memikirkan makanan. Zeke terdiam. Saat mengemudi, Lacey duduk di sana. Masih mencoba menghubungi pemasok lain di teleponnya. Saat mereka sedang melintasi jembatan sempit yang panjang, Zeke mengerutkan kening. Dia merasakan sesuatu yang berbahaya mendekat. Setelah 10 tahun dinas militer, dia sangat sensitif terhadap bahaya dan kelemahan secara dapat membuat prediksi sebelumnya. Dia melihat ke depan dan kemudian ke belakang melalui kaca spion. Dia hampir bisa tahu apa yang sedang terjadi. Di depan, sebuah truk besar melambat. Di belakang, ada truk besar lain yang sengaja dipercepat. Mobil mereka ada di antara keduanya. Jika kedua truk ini tiba-tiba terkejut, mobil mereka akan hancur. Mereka akan kehilangan nyawa mereka. Tidak mungkin menyalip truk di depan dari samping karena jembatan terlalu sempit dan ruang di samping truk tidak cukup lebar untuk dilewati mobil. Tidak perlu orang cerdas untuk menebak bahwa Darren Collins bertanggung jawab atas pengaturan ini. Zeke merasakan bahwa bahaya kematian sudah dekat. Nyawa Lacey terancam. Jika dia membuat sedikit kesalahan, kematian akan terjadi. Zeke mengambil sebatang rokok dan ingin menyalakannya tapi Lacey menyambarnya. Jangan merokok. Itu buruk untuk kesehatanmu. Zeke tersenyum. Tahukah Anda bahwa di seluruh dunia yang luas ini, Andalah satu-satunya yang berani mengambil rokok saya. Namun, kami mengizinkannya. Lacey terkekeh. Ya, Anda menyebut diri Anda sebagai kami. Yang mulia. Lacey, kencangkan sabuk pengamanmu dengan benar. Terkejut, Lacey bertanya. Mengapa? Kami dalam bahaya. Dalam sekejap, Lacey dengan cemas mengencangkan ikat pinggangnya dan sketsa melihat ke kanan dan ke kiri. Tidak ada yang salah. Zeke tersenyum. Selama aku bersamamu, tidak ada bahaya yang terlalu berbahaya bagimu. Dengan itu, dia memutarnya ke kiri dengan tajam. Mobil itu menuju ke dermaga. Begitu mobil menabrak dermaga, Zeke memutar kemudi lurus. Kedua roda kiri mobil dibiarkan menggantung di atas dermaga. Mobil itu miring pada sudut 60 derajat. Lacey berteriak ketakutan. Zeke, apa yang kamu lakukan? Menyalip. Zeke menjawab sambil menginjak pedal gas secara bersamaan. Pengemudi truk di depan tercengang. Sial. Bagaimana dia melakukan itu? Segera, pengemudi membelok ke kiri. Mencoba memaksa mobil ke dermaga. Meski demikian, reaksinya lambat setengah detik. Zeke berhasil melewatinya dalam 3 detik. Kamu gila. Lacey masih shock. Apakah kamu tidak takut pergi ke sungai?
Di bawah jembatan ada sungai sedalam 30 meter. Zeke memperlambat mobil dan berhenti. Lacey, lanjutkan. Pulanglah. Aku harus menyelesaikan urusan dengan 2 truk di belakang kita. Truk, Lacey dengan cepat berbalik. Baru kemudian dia mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia menjadi pucat. Baru saja. Terhenti. Kedua truk itu mencoba menabrak kita. Apakah mereka dikirim oleh Darren Collins? Zeke menganggukkan kepalanya. Lacey gemetar ketakutan. Aku sudah berjanji untuk tidak menyinggung Darren Collins. Lihat apa yang terjadi jika kamu tidak mendengarkanku. Dengar. Darren Collins menggunakan triad untuk melawan kita sekarang. Ayo. Cepat, Zeke menamparkan bahunya. Kamu pergi duluan. Aku harus tinggal untuk mengurus semuanya. Lacey tegas dengan keputusannya. Tidak. Kita harus pergi bersama. Zeke menghela napas. Mereka putus asa. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka mengejar kita. Kamu tidak ingin merepotkan orang tuamu. Kamu kembali dan mencari bantuan sementara aku berduka dengan mereka. Jika aku tidak bisa menangani mereka, saya akan menemukan cara untuk melarikan diri. Ini adalah rencana tindakan teraman sekarang. Jangan khawatir. Saya akan baik-baik saja. Lacey masih enggan setelah mendengar kata-katanya. Akhirnya, di bawah ancaman dan penyuapan, Lacey dengan enggan pergi. Ingatlah selalu. Jaga dirimu apapun yang terjadi. Jika sesuatu yang buruk terjadi padamu, aku tidak akan terus hidup. Zeke tersenyum. Wanita konyol. Anda meremehkan suami Anda. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor Lone Wolf. Lone Wolf, bawa tim ke sini. Hari ini, kita akan menghancurkan geng. Kedua truk besar itu melambat dan berhenti di sebelah Zeke. Dengan pembunuhan di mata mereka, Foursome turun dari truk yang memegang pipa baja dan berjalan menuju Zeke. Donkey Kong menamparkan pipa baja ke telapak tangan saat dia tertawa menyeramkan. Kamu, Pang, kamu beruntung. Kamu lolos dari upaya pertama kami. Namun kali ini, kamu tidak akan seberuntung itu. Zeke tenang dan tenang. Dengan ketangkasan yang dilatihnya, dia mengenakan sarung tangan putih saat dia bertanya. Darren Collins mengirim kalian, bukan? Donkey Kong menjawab. Mayat tidak perlu tahu banyak. Melambaikan pipa baja mereka. Foursome bergerak seperti embusan angin kencang. Langsung menuju Williams. Pada saat yang sama, Zeke juga bergerak. Itu tampak seperti gerakan biasa ketika dia mengangkat tangan ke bawah. Dengan kuat mencengkeram pipa baja Donkey Kong. Dia menariknya dengan mudah. Pipa baja segera menjadi miliknya. Donkey Kong tercengang. Beberapa saat yang lalu, dia merasakan kekuatan yang kuat pada pipa baja. Perlawanan tidak menghasilkan efek. Rasanya seperti pipa telah diumpankan ke mesin. Bagaimana kekuatan manusia bisa menuntut mesin? Sebelum dia bisa merasakan sensasinya, dia merasakan sesuatu yang dingin di sekelilingnya. Cairan hangat mengalir keluar. Dia melihat ke bawah. Matanya hampir keluar dari rongganya. Pipa baja telah menembus ke dalam. Untuk sesaat, dia tidak merasakan sakit. Hanya ada kengerian murni dan murni. Dia segera menyadari bahwa dia telah menemukan rintangan yang nyata. Zeke belum selesai. Pipa baja itu kemudian diarahkan ke Easy Kong. Setelah suara robekan yang tumpul, perut Easy Kong tertusuk. Lalu Sunny Kong dan Sexy Kong. Seluruh serangan dan serangan balik membutuhkan waktu kurang dari 5 detik. Pada saat itu, 4 orang yang menakutkan telah ditusuk oleh pipa baja yang sama seperti daging kambing yang ditusuk. Pipa baja menghancurkan tulang belakang Sexy Kong, menyebabkan dia mati di tempatnya. 3 lainnya menatap Zeke dengan ketakutan dan kengerian. Setan, pria di depan kita ini pasti iblis. Tidak. Bahkan iblis pun tidak bisa begitu kejam. Sial. Musuh macam apa yang dikirim Darren Collins untuk kita habisi? Zeke berjongkok dan berkata dengan lembut. Sebagai sebuah keluarga, kalian harus ditusuk dengan rapi satu persatu. Anggota yang masih hidup dari Foursome tidak bisa berkata-kata. Zeke bertanya. Katakan, siapa yang mengirimmu? Mereka bertiga mengerang kesakitan. Tidak bisa menjawabnya. Zeke mengambil pipa baja lain dan menusuknya lagi. Lupakan. Siapa yang mengirimmu ke sini? 3 pria yang tersisa dari Foursome dimainkan. Darren Collins. Darren Collins yang mengirim kita. Zeke mengangguk. Puas dengan pengakuan mereka. Ingat ini. Jika sesuatu terjadi di masa depan, kejar aku dan aku sendiri. Aku akan membunuh seluruh keluarga siapapun yang berani menyentuh istriku.
Jika tidak, bahkan jika kamu menjadi hantu, aku akan datang untukmu seperti Ghostbuster. Dia kemudian mengambil pipa baja lain dan mengarahkannya ke jantung mereka. Matahari tenggelam di ufuk barat. Genangan darah berkilauan dalam cahayanya yang memudar. Kontras dengan langit yang mempesona. 5 truk militer melambat dan berhenti di samping Zeke. Tentara bersenjata berat dalam kamuflase turun dari kendaraan dan lingkungan tempat kejadian. Keempat mayat terletak di tanah ditusuk bersama. Berdarah dan menakutkan. Itu akan menjadi pemandangan yang terlalu kejam bagi manusia normal. Tetapi pemandangan itu tidak berpengaruh pada kelompok personel tentara yang dilatih. Lone Wolf berjalan jauh untuk menghadapi Zeke dan memberikan penghormatan militer. Marsekal hebat. Saya mohon maaf karena datang terlambat. Maaf, Anda harus menyelesaikan pekerjaan sendiri. Williams mengangguk dan melepaskan sarung tangan putihnya yang bernoda darah. Bawa mereka dan ikuti aku untuk mengunjungi seseorang. Ya Pak, Lone Wolf menjawab. Saat itu malam hari. Di mana-mana gelap. Kantor Darren Collins. Namun terang benderang. Setelah operasi dilakukan di rumah sakit dan dia diperban, Darren telah kembali ke pabriknya sendiri. Pemilik pabrik yang memasok bahan mentah ke pabrik baja Lesi juga berkumpul di sana. Seseorang bertanya dengan tenang, "Tuan, apakah Anda yakin telah menyelesaikan masalah kecil itu?" Darren mencibir sebagai jawaban, "Saya telah meminta Foursome untuk menangani masalah ini secara pribadi." Tidak diragukan lagi, orang ini akan segera bertemu Hades di dunia bawah. Ketika mereka mendengar nama The Foursome, semua orang yang hadir menghela nafas lega. The Foursome terkenal di dunia kriminal dan gangster di kota O'Hare. Dalam hal efektivitas tempur, mereka termasuk di antara 10 besar. Jika keempatnya menyerang bersama-sama, tidak mungkin Zeke bisa lolos dari kematian. Tepat ketika semua orang merasa sangat lega dan puas, ada ketukan di pintu. Darren berteriak tak sabar. "Siapa itu?" "Ini aku." Suara dingin Zeke yang jernih terdengar melalui pintu. Darren mengerutkan keningnya. Sial, orang ini belum mati. Atau apakah ini hantunya yang ingin membalas dendam? Gokil, pintu tiba-tiba ditendang terbuka. Dalam kegelapan malam, Zeke berjalan perlahan ke dalam kantor. Dia duduk di kursi yang dia temukan. "Sialan," kata Darren Collins di sela-sela giginya yang terkatup. The Foursome gagal. Kerumunan saling memandang, pahit dengan kekecewaan. Mereka benar-benar meremehkan Zeke. "Kamu di sini untuk apa?" Darren Collins menuntut. Zeke menjawab, "Untuk menagih hutang saya." "Utang apa?" tanya Darren Collins. "Ganti rugi." Darren menjawab dengan singkat. "Kamu kembali dulu. Aku akan mengirimkan ganti rugi yang sudah dicairkan besok." Tindakan paling mendesak saat ini adalah menyingkirkan Zeke. Baru kemudian dia bisa menghubungi The Foursome dan mencari tahu apa yang terjadi. Zeke mencibir. "Bahkan jika kamu diberi waktu 1 tahun, kamu tidak akan mampu membayar ganti rugi yang dilikuidasi ini." Saat dia berbicara, Zeke menjentikkan jarinya. "Masuk. Terima kasih sudah mendengarkan. Novel cerita Marsekal Agun. Sampai jumpa di novel selanjutnya."